dia lebih buruk daripada Yahudi. Yahudi mempercayai Allah punya tangan dan Allah tidak membantah mereka. Tuhan kita ini berada di atas langit, sebagaimana banyak dalam firman Allah, Allah mengatakan tsumma stawa 'alal arsy, lalu bersemayam di atas singgasana. Kemudian kok pintermu keblinger toh. Dia mengisyaratkan ke langit sama kayak orang Indonesia ngomong, ayo kita serahkan sama yang di atas saja. La ilaha illallah. Itu kita kalau ngomong begini lah pantas Allah di sono gitu kan. Enggak. Itu isyarat akan ketinggian derajat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Cahyati, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan inayahnya. Di antara akidah konslet dari orang-orang Wahabi Salafi fikir ini meyakini bahwasanya Allah ada di atas, Allah ada di atas langit dengan berdalih ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Mereka memahami Al-Quran secara tekstual. Al-Quran ditelan mentah-mentah, tidak dipikir dulu. Memahami Quran tanpa ilmu dasar, ilmu alat yang cukup untuk memahami Al-Quran. Jadi seenaknya saja mereka memahami Al-Quran dan mengatakan Allah ada di atas. Dan akidah ini bukan cukup untuk dirinya, tapi dipaksakan kepada orang lain. Orang lain yang tidak mengikuti pemahamannya pemahaman Allah di atas, mereka akan sebut dengan orang syirik atau dengan sebutan-sebutan yang lain, sebutan-sebutan yang kecil. Hal ini dibantah langsung oleh Ustadz Nurdin dengan beberapa argumen-argumen yang valid, argumentasi dari pendapatnya para ulama dan dari Al-Quran, Sunnah, dan dari pendapatnya para ulama. Mari kita simak sanggahan Ustadz Nurdin terhadap akidah sesat dari kaum salah fikir. Yang beginian ini ya saudara, namanya zallatul alim, ketergelinciran seorang alim. Jangan diikuti. Yang beginiannya doang nih, jangan diikuti. Yang lain-lain, fatwa-fatwa beliau, karangan-karangan beliau yang bermanfaat, yang tidak menyelisih ijma ulama, itu ambil. Jangan menjadi orang fanatik seolah kalau dari Ibnu Taimiyah sesat semuanya. Enggak juga. Kita di Al-Azhar dididik enggak begitu. Khud masofa wa da'ma kadar. Tapi ittaqu zallatul alim, hindari zallatul alim, ketergelinciran ulama. Ulama itu sebesar apapun biasanya ada aja celah kesalahannya. Kalau kata ulama lain ini salah, jangan ikuti gitu loh. Masalah saudara kita dari kalangan Salafi Wahabi itu, mereka menutup mata. Enggak, ini hak, ini bukan zallah, ini bukan akhta, bukan kesalahan, ini benar. Karena siapa? Karena huwa syekhul Islam. Syekhul Islam. Ada wal iskal, itu masalahnya. Baik, satu. Perlu saya bacakan lagi? Terus apalagi coba, ini masalah Ibnu Taimiyah yang lain apa? Seringkali menutup pandangan-pandangan yang keliru itu dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kadang-kadang menisbatkannya kepada ijma ulama. Padahal ulama nggak berijma. Wa qad ittafaqatil kalimah bainal minal muslimin wal kafirin. Orang muslim, orang kafir, kata Ibnu Taimiyah, sepakat semuanya. Kebayang nggak itu? Orang muslim semuanya, orang kafir semuanya sepakat. Sepakat apa? Sepakat bahwa anallaha fis sama, bahwa Allah itu ada di langit. Aduh, kok gede banget itu klaimnya ya? Orang muslim dan orang kafir dibilang sepakat bahwa Allah di langit. Kata siapa? Enggak. Wahadduhu bidzalik, dan membatasinya dengan hal itu. Yang mana muslim yang mana gitu? Muslim golongan sono kan sebetulnya. Bukan muslim Asy'ariyah, Maturidiyah, wa haula jumhur hadhil ummah. Banyak nih teks-teksnya nih. Saya pengen ringkas-ringkas aja ya. Cukup bahwa Ibnu Taimiyah betul bilang begitu. Bagaimana bantahan ulama Sunni, ulama Asy'ari. Sebenarnya yang saya sampaikan ini ya, bagi orang-orang yang daris, yang belajar, udah kelar semua yang beginian kan. Serius. Tidak ada satupun ayat. Anda tahu Imam Abul Hasan al-Asy'ari itu punya kitab tafsir namanya Al-Mukhtazan. Cuman nggak sampai ke kita, hilang tafsirnya itu. Di riwayat Ibnu Asakir, Tabyin Kadzibil Muftari, disebutkan itu sampai dari Al-Fatihah sampai Al-Kahf itu sekitar 100 jilid. Kitab tafsir Imam Abul Hasan, nggak sampai ke kita sekarang. Sebagian riwayat lain menyebutkan 500 mujallad, 500 jilid. Sebagian menyebut pokoknya banyak ratusan jilid, intinya begitu. Tahu apa? Di tafsir itu beliau bilang apa? Tidak ada satupun ayat yang sering dijadikan sandaran oleh ahlul bid'ah, Mu'tazilah, Musyabbihah, Mujassimah, Syiah, kecuali beliau membantahnya. Keren gitu. Itu termasuk ayat-ayat ini nih. Tidak satu pun ayat yang lewat gitu dan sering dijadikan sandaran sama orang-orang yang menyimpang, kecuali beliau bantah itu. Imam Abul Hasan, imam kita itu imam besar. Sayangnya sebagian besar karyanya hilang, tapi ada tapinya. Tapi pikiran-pikiran dan pendapat-pendapat beliau itu diteruskan sama murid-muridnya. Murid-muridnya itu siapa? Ibnu Mujahid, Ibnu Hasan al-Bahili, Bendar, Ibnu Khafif, bulan-bulan muridnya banyak. Nanti punya murid lagi nih murid-muridnya. Murid Imam Abul Hasan namanya ada ulama besar namanya Abu Bakar ibn Furaq. Abu Bakar ibn Furaq. Download di internet kitab Abu Bakar ibn Furaq. Anda kalau baca kitab ini mau debat sama Salafi yang paling pintar sekalipun nggak akan kalah. Takwil Mushkil al-Hadith.
Apa itu isinya kitabnya? Nggak bisa saya bawa ke sini. Itu dicetak ada. Cetakan Darul Kutub Ilmiah ada. Ta'wil Mushkil Al-Hadis. Itu kitab isinya adalah takwilan dan penjelasan hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Quran yang sering dijadikan sandaran oleh orang-orang salafi seperti Ibnu Taimiyah ini. Udah banyak bantahan dan penjelasannya. Termasuk ayat yang tadi saya sebut. Benar kan Allah antum ada fis sama dalam Al-Quran? Ar-Rahman Ar-Istawa, benar kita nggak mengingkari itu. Yang perlu kita catat kalau kita tanya, sering kita dituduh sebagai mu'attil. Mu'attil artinya kita menjadi orang nihilis gitu loh, menafikan sifat Tuhan. Kita itu nggak menafikan lafadz fis sama, istawa, kita tidak menafikan, kita beriman nu'min kama ja'at, beriman sebagaimana adanya. Bedanya, kita itu tidak mengakui makna zohir, makna literal dari ayat-ayat ini. Itu doang, itu doang. Salafi itu mengakui makna zohir dari ayat-ayat itu. Fis sama, fi artinya di, sama langit berarti di langit bertempat. Makna zohirnya kan begitu, mereka ngakui itu, kita enggak. Tapi beriman enggak bahwa dengan lafadz fis sama, amin tu ma fis sama? Enggak ada Asy'ari yang mengingkari, semuanya juga beriman. Kita ini mengakui sifat-sifat Allah. Hanya saja kalau ada sifat-sifat yang zohirnya menunjukkan keserupaan Tuhan dengan makhluk atau kebertempatan, ulama Asy'ariyah yang mutaqaddimin bertafwid, diserahkan kepada Allah. Saya tahu ini ayat ada maknanya. Tidak mungkin Allah menyampaikan lafaz tidak ada maknanya. Ada maknanya. Cuma maknanya kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu aja. So what? Masalahnya apa gitu kalau kita nggak tahu sebagian ayat maknanya? Nggak menjadi masalah. Emang harus tahu semuanya. Kan begitu. Mazhab yang selanjutnya ada mazhab mu'awwilin, mazhab yang bertakwil. Di antara ulama yang menempuh cara itu adalah murid dari muridnya Imam Abul Hasan Ibn Furaq. Nanti muncul tuh generasi lain, Al-Baqillani, Al-Ghazali, Syahrastani, Al-Amidi, Al-Jurjani, Al-Iji, dan ulama-ulama yang lain. Ya kan saudara? Di antara, sekalian aja ini Mbak ya, dalil di antara hadis yang dijadikan sandaran oleh mereka itu, hadisul jariyah, atau hadisul jariyah. Ada seorang budak, datang ke Nabi, ada orang pengen memerdekakan budaknya, ceritanya begitu, datang ke Nabi. Dia pengen mastiin dulu, ini budak ini beriman apa enggak, pengen ngetes gitu loh keimanan, datang ke Nabi. Di sebagian riwayat, Nabi itu bertanya, Aina Allah, di mana Allah? Tuh, Nabi itu, saya itu dulu pernah, di konten saya bilang pertanyaan di mana Allah itu pertanyaan salah. Berarti kamu menyalahkan Nabi dong. Karena Nabi nanya dengan Aina Allah katanya. Ya Nabi nanya dengan Aina Allah bukan di mana Allah. Saya nggak menyalahkan Nabi. Kalaupun benar itu pertanyaan Nabi ya. Karena nanti ada sebagian ulama berpendapat itu redaksi itu tidak berasal dari Nabi. Itu penjelasan panjang lah. Saya ingin masuk ke situ. Yang ingin saya jelaskan adalah takwilan dari sebagian ulama-ulama Muslim berkaitan dengan ayat tadi. Kan tadi Ibnu Taimiyah mengklaim apa? Orang yang mengingkari Allah punya batasan maka dia kafir, dia menolak Al-Quran. Ini ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak meyakini seperti halnya Ibnu Taimiyah itu. Lihat. Pertanyaan ainallah atau ayat amin tu man fis sama, fi itu, saudara kalau belajar bahasa Arab, fi itu memang harful dzarf, menunjukkan dzarf, ya. Tapi maknanya itu enggak selamanya di dalam. Ya emang sih kalau belajar dulu suluh Arabiyah atau belajar jurumiyah, fi itu maknanya di dalam, benar enggak? Fasihu fil ard. Maka berjalanlah kalian di bumi. Di bumi maksudnya di dalam bumi, jalan dalam bumi gitu maksudnya, masuk ke dalam gitu. Itu ayat Al-Qur'an, perintah Allah. Fasihu fil ard. Berjalanlah kalian di dalam bumi gitu maksudnya, di dalam. Semua orang juga tahu berjalan itu di atas bumi, ya kan? So, ada artian gitu, fi itu artinya di dalam. Artinya, kalaupun benar itu ada ayat amin tu man fis sama, Ibn Furaq mentakwil, maknanya bukan di dalam, tapi fauqas sama, di atas langit, di atas pun maknanya fauqiyatur rutsbah wal manzilah. Di atas dalam arti kedudukan, bukan dalam arti tempat. Segampang itu sebetulnya memahaminya. Kenapa harus dibatasi batasan gitu loh? Ar-Istawa, Ar-Rahman, Ar-Istawa. Nu'min kama ja'at, na'am, kita beriman bahwa Ar-Rahman, Al-Istawa, hanya saja maknanya tidak harus duduk. Kalau saya ngomong begitu orang nggak pada percaya. Anda ngarang-ngarang dulu Anda. Oh enggak, saya tidak mengarang-ngarang. Imam Abu Bakar Ibn Furaq menyebutkan. Ya, kata Abu Bakar Ibn Furaq, saya akan bacakan beberapa penggalan aja. Memang pertanyaan aina itu pada umumnya digunakan untuk menanyakan tempat. Tapi kata beliau itu enggak selamanya. Nih dengerin, Ibn Furaq. Ibn Furaq, bukan saya. Aywa, wa qad yasta'milunahu aidan fi isti'lamil farq bainar rutbatain. Setelah beliau menjelaskan pertanyaan aina itu kadang-kadang ditanyakan untuk tempat. Di mana meja? Meja ada di dalam masjid. Di mana kamu? Aku ada di atas meja misalnya. Tempat ya. Tapi kata Ibnu Furaq, orang Arab juga suka menggunakan kata aina itu untuk menanyakan kedudukan. Rutbatain, kedudukan. Bi ayyaqulu, seperti mereka berkata, aina fulan min fulan. Ketika orang membanding-bandingkan saudara-saudara, mana coba tuh antara Ustadz Somad dengan Ustadz Nuruddin? Beda banget ya enggak? Bukan berarti nanya tempat di mana kan? Orang udah tahu Nuruddin di Jawa Barat, Ustadz Somad di Riau. Ya emang beda jauh. Kalau soal kedudukan dia enggak? Paham ya? Di mana itu enggak selamanya tempat. Ibnu Furaq yang mengatakan, dan orang Arab punya pemahaman semacam itu. Walaisa yuridunal makan wal mahal. Mereka itu ketika ngomong aina juga enggak selamanya menginginkan tempat dan mahal, space gitu ya. Min tariqit tajawur fil biqa, bal yuridun al istifham anir rutbah wal manzilah. Kadang-kadang pertanyaan aina itu menanyakan rutbah kedudukan, manzilah kedudukan. Wa kadzalika kadang mereka juga ngomong li fulan inda fulan makan wa manzilah. Sosok fulan Ustadz Al-Nob punya tempat di hati saya. Bukan berarti ini masuk ke dalam dada blek begini punya batasan di hati saya. Enggak, ada muhal. Tapi itu ungkapan orang Arab bisa ngomong begitu. Wa yuridun bidzalika arutbah wa darajah fit taqrib wa tab'id wal ikram wal ihana dan lain-lain. Walhasil jariyah yang nanya hadis aina Allah kemudian fis sama itu kata Ibnu Furaq,
Wa idza kana dzalika masyhuran fil lughah, karena itu populer di bahasa Arab bahwa pertanyaan aina itu enggak selamanya tempat. Ayyuqal inna ma'na qaulina bi aina Allah isti'laman liman zilatihi. Nabi itu ketika nanya aina Allah bukan nanya tempat Allah di mana. Nabi itu bertanya kedudukan Allah yang dia imani itu seperti apa gitu loh. Dia mengisyaratkan ke langit sama kayak orang Indonesia ngomong, kita serahkan sama yang di atas saja. La ilaha illallah. Itu kita kalau ngomong begini lah pelantas Allah di sono gitu kan. Enggak. Itu isyarat akan ketinggian derajat Allah Subhanahu wa taala. Fa asyarat ila sama wa dallat bi isyaratiha ala annahu fis sama indaha. Dan dia ketika mengisyaratkan itu ingin bilang bahwa Allah itu tinggi. Sosok yang dia sembah itu adalah sosok yang maha tinggi gitu loh, bukan berarti ada di sono. Selebihnya banyak yang ilahi yas'adul kalimut thayyib ditawil sama Ibnu Furuq. Artinya apa? Kepadanya lah naik. Yas'ad artinya naik kan? Al kalimut thayyib kalimat-kalimat yang baik. Maksudnya apa naik itu? Kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, naik ke langit ada Allah naik gitu. Maksudnya naik gitu? Enggak, bukan. Maksudnya kata Ibnu Furuq apa? Alamatul qabul. Tanda bahwa kalimat itu diterima di sisi Allah. Ada lagi nanti itu ada hadis-hadis yang bilang Allah itu tertawa, yadhaq. Tertawa maksudnya apa? Bukan tertawa seperti yang muncul gigi geraham ya, enggak, bukan begitu. Tapi artinya ridho, kinayah anir ridho. Dan bukan masalah saudara, mentakwil itu bukan persoalan. Oke, saya supaya bisa mengcover banyak hal, saya kira itu cukup ya. Silakan silahkan dibaca. Abu Bakar Ibn Furuq. Itulah mazhab Asy'ari. Mazhab Asy'ari, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik. Ibnu Taimiyah itu ulama beda pendapat. Itu mujassim atau bukan? Betul? Hatta di internal orang-orang Sunni ada perselisihan pendapat Ibnu Taimiyah itu mujassim atau bukan mujassim. Ulama-ulama yang pakar akidah, Syekh Sa'id Fauda, Syekh Anas, Syekh Fulan, itu berkesimpulan Ibnu Taimiyah itu mujassim. Memang tidak secara sharih bilang Allah itu jisim, tidak. Tapi Ibnu Taimiyah menolak ungkapan Allah bukan jisim. Saudara, saya berikan logika sederhana. Kalau ada orang bilang, Ustadz Al-Nof itu, kita ambil contoh misalnya tidak ganteng. Artinya itu menafikan sifat ganteng dari Ustadz Al-Nof, betul nggak? Tapi kalau saya bilang, Ustadz Al-Nof bukan tidak ganteng. Artinya apa? Artinya apa? Itu sama dengan apa? Ganteng dong, ya nggak? Jadi gini, kalau saya menafikan kegantengan dari beliau, itu jelas banget. Saya menafikan sifat ganteng, ya nggak? Tapi kalau saya bilang, Ustadz Al-Nof itu bukan tidak ganteng, berarti apa? Saya bilang Ustadz Al-Nof ganteng nggak? Secara zahir saya bilang Ustadz Al-Nof ganteng nggak? Enggak kan? Tapi kalau saya bilang Ustadz Al-Nof bukan tidak ganteng, saya menafikan. Nafyi itsbat, itu kaidah ulama. Kalau kita menafikan sesuatu yang sudah ternafikan, itu kita mengakui itu gitu, paham nggak? Nah, Ibnu Taimiyah itu menolak penyebutan Allah bukan jisim. Berarti kalau menolak Allah bukan jisim, artinya beliau mengatakan apa? Allah konsekuensinya kan begitu, ya nggak? Sama kayak tadi saya ngomong begitu. Ustadz Al-Nof itu bukan tidak ganteng. Kalau bukan tidak ganteng, apa dong namanya? Ya saya sih nggak bilang dia ganteng. Itu siapa bilangnya? Itu ganteng artinya kalau gitu, ya kan? Kalau kita beri contoh lain, pintar misalnya. Ustadz Al-Nof ini tidak pintar, jelas saya menafikan kepintaran. Jadi kalau saya bilang Ustadz Al-Nof itu bukan tidak pintar, bukan tidak pintar. Berarti apa? Ya pintar lah. Ibnu Taimiyah dalam salah satu bukunya, dengarkan ini baik-baik, di kitab Bayan Talbis Al-Jahmiyah fi Ta'sis Bid'ahihim Al-Kalamiyah. Ini ngomong-ngomong sebutan Jahmiyah ini sering dialamatkan sama kita. Ahlussunnah Asy'ariyah. Tuduhan mereka sama kita itu Jahmi. Karena kita menafikan sifat Allah kata mereka mah, gitu. Bid'ah. Ini kitab bantahan atas karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, ini kitab yang saya rekomendasikan yang kedua. Ta'sisut Taqdis atau Asasut Taqdis, ya. Silakan dibaca itu. Bagus sekali. Oh, itu kalau diadu dua-duanya udah kalah itu Ibnu Taimiyah itu secara rasional, ya. Itu argumen-argumen rasional bahwa Allah tidak bertempat, Allah tidak berwaktu, Allah tidak berarah, kemudian mentakwil ayat-ayat dan hadis-hadis yang muskil, yang dirasa muskil oleh sebagian orang, yang mutasyabihat dan seterusnya. Dengarkan Ibnu Taimiyah bilang apa? Juz al-awwal, juz pertama, laisa fi kitabillah wala sunnati rasulih, tidak ada dalam kitab Allah, dalam Al-Quran, juga sunnah nabinya, wala qaul ahad bin salafil ummah, juga perkataan para generasi salafus soleh, tidak ada ungkapan annahu laisa bijismin. Di Quran nggak ada. Memang Anda kalau cari Al-Fatihah sampai Anas nggak ada ungkapan Allah laisa bijismin, nggak bakal ada. Nggak bakal ada. Di Quran nggak ada, di sunnah nggak ada, salafus soleh juga nggak pernah bilang begitu. Berarti. Di saya pengen bilang gini, ya. Tidak semua ajaran benar yang kita dapat sekarang itu harus termansus secara tekstual dalam Al-Quran. Al-Quran itu memberikan panduan-panduan inti dan dasar. Bukan kitab teologi Al-Quran itu, rincian semuanya gitu loh. Allah bukan ini, Allah bukan itu. Al-Quran cukup bilang, laisa kamitslihi syai', selesai. Dirincinya sama ulama nanti. Laisa kamitslihi syai' itu artinya, ya Allah tidak diserupakan dengan apapun. Qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Nanti rincian mana ahad itu apa? Muncul ungkapan, Allah laisa bijismin, wa laisa bijauhar, wa laisa bi'arad, la yahwihi makan. Itu ungkapan-ungkapan emang gak ada di Quran. Tapi inti pemikirannya ada di Al-Quran dengan redaksi yang berbeda, gitu maksud saya. Ini orang-orang salafi itu kadang-kadang mewarisi cara berpikir begini. Mentang-mentang nggak ada, mana di Al-Quran ada dalil yang membolehkan ini? Kan sering begitu kan? Mana di Al-Quran dalil yang membolehkan? Kayak saya bermazhab. Mana ada dalil Al-Quran yang bilang kita harus bermazhab? Ya emang kagak ada. Alaikum anta tamadhabu madhabi syafi'i wal hambali wal maliki wal asyari. Nggak ada. Sampai hari kiamat juga bakal ada. Tapi ada ungkapan fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang berilmu kalau kalian nggak tahu. Ya bermazhab itu sama. Persis kita nanya sama orang berilmu. Begitu loh cara berpikirnya. Ibnu Taimiyah bilang, nggak ada di Quran Allah laisa bijismin. Kata siapa?
Kata siapa? Redaksinya memang tidak ada, tapi inti yang menafikan kejisiman dari Allah itu ada dalam Al-Quran. Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, imam dari Asy'ariyah, di kitab Ta'sisut Taqdis, bahkan itu menyimpulkan suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul. Kasih saya kesempatan nanti menjelaskan surat Al-Ikhlas, semua ajaran tauhid teringkas dalam ayat itu. Semua bahasan ketuhanan ada dalam ayat itu. Percaya enggak? Kalau saya punya majelis menjelaskan surat Al-Ikhlas, apa buktinya Ustaz? Semua sifat 20, yang mustahil 20, yang wajib 20, terangkum dalam Al-Ikhlas, kasih saya satu majelis nanti. Bisa kita jelaskan satu persatu. Ar-Razi, bukan saya sebetulnya yang menjelaskan, tapi kalau saya diminta menyederhanakan penjelasan Ar-Razi itu menyimpulkan ajaran tauhid yang diajarkan oleh Islam itu terangkum dalam surat Al-Ikhlas itu. Termasuk ungkapan Allah laisa bijismi. Dari mana? Dari mana? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Apa makna ahad? Kita nanya makna sekarang. Di antara makna ahad ay la yatajazza. Tidak terdiri, tidak terbagi. Allah itu esa, makna esa itu diantaranya adalah tidak terbagi. Kalau tidak terbagi berarti dia jisim, bukan? Kan jisim itu artinya, bagi yang tidak tahu, jisim itu artinya sesuatu yang punya bagian. Kayak gelas ini nih, kayak jam tangan, kayak baju, punya panjang tinggi lebar itu namanya jisim gitu loh. Sekarang Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an qul huwallahu ahad. Ar-Razi menyimpulkan penafian jisim, penafian arad, penafian jauhar, penafian arah itu sudah tercover oleh kata ahad. Ada menjawami kalim. Karakter Al-Quran itu punya ungkapan yang padat, ringkas, tapi maknanya luas. Nanti dirinci sama ulama, ahad itu tercakup Allah itu laisa fi jiha, la yahwihi makan, wala yataqayyad bizaman, laisa bijismin, wala bijauharin, wala aradin, wala kada, wala. Itu rincian dari qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Lihat itu ya. Bapak, Ibu, sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, demikianlah konten kami pada kesempatan kali ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.